Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua hari per hari, dan tentunya waktu per waktu kita akan kembali dalam insya Allah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan yang insya Allah akan segera kita hadapi sama-sama. Banyak hal, banyak resolusi, banyak keinginan yang akan kita lakukan, semoga dari apa yang kita inginkan bisa terrealisasi, terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah dan tentunya melakukan hal-hal yang terbaik di dalam bulan suci Ramadan, bahkan setelah bulan suci Ramadan. Kita bicara mengenai bulan suci Ramadan yang biasanya ditutup dengan yang namanya malam takbiran. Malam takbiran yang rasanya menjadi momen yang begitu menyulitkan dan juga menyedihkan, karena tidak ada jaminan bagi kita semua akan kembali untuk bisa menikmati dan juga menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di tahun yang akan mendatang begitu. Sejauh mana kita memaknai Pak yang namanya malam takbiran itu sendiri sampai pada hari H tibanya Idul Fitri? Ya, begini ya, takbir itu sebenarnya kan mengagungkan Allah ya. Artinya kalau kita mengucapkan secara lisan itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, bahwasanya hanya Allah lah yang maha besar. Memang di dalam ayat Al-Quran kita berkaitan dengan puasa itu, setelah kita selesai itu memang dianjurkan untuk bertakbir, yukabirullah artinya. Nah, takbir ini sendiri tadi sudah kita sebutkan sebagai bentuk pengagungan oleh Allah. Kalau memang bentuk pengagungan artinya ada yang tidak kita agungkan. Nah, ada mengagungkan, ada yang tidak kita agungkan. Memang selama ini kalau kita pahami mungkin dalam konteks kita, fenomena kita saja ya, lebih banyak mengakbarkan atau mengagungkan hal-hal yang selain Allah. Betul. Sebenarnya kalau kita di masjid atau di musola, seyogianya kita mengagungkan Allah dalam artian hanya Allah saja yang kita agungkan, sementara yang lain-lain kita kecilkan. Jangan ada lagi misalnya ada gosip pembicaraan, itu artinya kita tidak mengagungkan Allah. Ketika membaca Al-Quran, itu disita kita bertakbir misalnya, dalam artian kita mengagungkan ayat-ayat yang diberikan oleh Allah, sementara ayat-ayat, ucapan dan lain sebagainya dari manusia itu kita kecilkan. Bahkan dalam aspek sosial kita mengagungkan Allah misalnya di dalam konteks jual beli dan lain sebagainya, kita mengagungkan ajaran-ajaran Allah, kita membuang jauh-jauh keinginan untuk untung dan curang dan lain sebagainya. Baik. Oleh karena itu bentuk takbir ya, pengagungan setelah kita berpuasa itu adalah artinya memang selama kita berpuasa ini kita diajarkan untuk hanya mengagungkan Allah dan mengecilkan yang lainnya, dalam harapan di kehidupan sesudah Idul Fitri ya, secara kebahasaan Idul itu kembali, Fitri itu penciptaan ya. Misalnya ada juga orang yang mengatakan Aid itu kembali, Fitri itu dari kata-kata fatara itu makan. Artinya kembali makan pagi kembali. Artinya kembali makan lagi. Artinya setelah puasa sebulan kita kembali makan. Nah, setelah kita terbiasa untuk kembali makan, jangan lupa untuk bertakbir. Tetap mengagungkan Allah dimanapun kita berada dalam konteks apapun. Takbir semacam itu. Jadi walaupun orang kemudian menerjemahkan dengan Kembali fitrah. membawa, maksudnya dalam aspek pentungan Allah Akbar itu tidak apa-apa, mungkin hanya bentuk budaya ya. Tetapi secara maknawi itu harus kita dalam aspek kehidupan sosial. Selama kita berpuasa kita mengagungkan Allah, kita mengagungkan ayat-ayat Allah dengan tadarus Al-Quran, kita bersolat dengan mengagungkan Allah, hanya menuju kepada Dia, itu akan terus kita bawa ya. Baik. Di dalam kehidupan. Jangan sampai setelah puasa takbir itu hilang. Dalam artian mengagungkan Allah itu hilang, sehingga kita mengagungkan yang lain-lain selain Allah. Oke, WhatsApp itu yang menjadi kunci bagi kita semua. Intinya memang pada saat malam takbiran dilakukan dengan hati begitu Pak, tidak hanya fisik ataupun juga secara eksternal dapat dilihat begitu, tapi juga memang dari hatinya memang tidak dapat menggetarkan akan apa makna dari yang apa yang diucapkan. Nah,
Ada amalan sunnah juga Pak, sedikit menutup mungkin sebagai penutup di tema kita hari ini biar semakin komplit tema hari ini dibahasnya, begitu amalan sunnah yakni kita kenal puasa 6. Nah puasa 6 itu sedikit mungkin boleh dijelaskan kepada para pemirsa, siapa tahu insya Allah diniatkan untuk kemudian juga dapat dijalankan setelah datangnya bulan suci Ramadan, kemudian juga setelah Idul Fitri. Ya, memang puasa 6 itu adalah puasa yang dilakukan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal. Nah, puasa 6 itu dianjurkan dilakukan di bulan Syawal ya. Wa'at bahu sittan min Syawal. Jadi mengikuti 6 hari puasa di bulan Syawal. Nah, 6 hari puasa di bulan Syawal ini tentu kita tidak boleh berpuasa di hari raya karena kan Idul Fitri tadi harus berbuka. Betul. Bahkan dianjurkan paginya sebelum kita berangkat ke lapangan, berangkat ke masjid itu kita jangan berpuasa. Harus makan dulu. Karena memang dianjurkan berbuka pada hari itu. Nah, puasa 6 di bulan Syawal itu ada orang yang memaknai ada secara berturut-turut 6 hari, tetapi bisa juga dilakukan secara selama bulan Syawal. Yang penting selama di bulan Syawal. Tentu ada makna yang kita gali ya dalam perspektif masing-masing tentu individu. Artinya agar apa? Agar kita itu tidak meninggalkan sama sekali pengalaman Ramadan itu sehingga setelah habis berRamadan itu kita memang betul-betul bebas sama sekali dan tidak lagi mengingat itu. Nah, mungkin itu agar kita mungkin lebih konsisten ya. Apalagi dan itu juga mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu sarana ketika ada bolong-bolong puasanya dan kobok begitu Pak ya. Tapi sebagusnya puasa itu dibedakan dari kewajiban kita membayar yang bolong-bolong di bulan Ramadan, dan diutamakan tentu yang mengganti itu dulu. Terlebih dahulu. Bukan itu, karena itu kan sunat sifatnya. Sementara yang wajibnya itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih dari apa yang sudah disampaikan. Semoga insya Allah memberikan manfaat. Kesimpulan terakhir mungkin dari Bapak, silahkan. Ya, jadi sebagaimana yang kita utarakan pertama kali bahwasanya puasa ini adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa ya bagi kita umat Islam, dan kesannya sangat mendalam sehingga dia memberikan manfaat dalam membentuk jiwa keagamaan. Jadi ini penting ya, membentuk jiwa keagamaan. Oleh karena itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak berusia 5 tahun, 6 tahun itu seyogianya itu mereka diajak dalam aktivitas Ramadan itu, mulai nanti bersahur, walaupun nanti mereka puasanya tidak selesai sampai ini ya. Tetapi pengalaman itu akan dibawa sampai dewasa yang mereka setiap tahun melakukan hal yang demikian itu. Maka ini salah satu pendidikan di dalam keluarga juga untuk menanamkan menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi kuncinya. Baik. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai puasa itu tadi, memang selain dari menahan lapar dan juga haus, menahan hawa nafsu, bahkan tadi bisa dijadikan sebagai salah satu ladang edukasi kepada anak-anak untuk bisa melatih sejauh mana keimanan dan ketakwaan itu dipupuk dari lingkungan dan orang tua, untuk kemudian juga dapat diaplikasikan ketika usianya sudah sesuai untuk bisa melangsungkan ibadah puasa dan mengerti apa itu makna puasa, terlebih ketika misalkan dia mengalami akil balik begitu Pak ya. Terima kasih tentunya Bapak Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI yang sudah hadir. Semoga dengan apa yang disampaikan berkah selalu Pak dan sehat selalu bersama keluarga. Semoga kita juga diberikan kesempatan untuk bisa menikmati dan juga menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin di bulan dan di tahun ini insya Allah. Dan tentunya terima kasih bagi para pemirsa yang di rumah yang tentunya juga sudah menyaksikan program Majelis Sore Majelis kita semua. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.